Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 337, Gerbang Kekacauan. Kemana gerbang teleportasi ini akan membawa kita? Meskipun Luo Xiu jarang terlibat dalam formasi teleportasi, dia tahu beberapa pengetahuan dasar tentangnya. Umumnya, semakin kompleks dan semakin besar jangkauan formasi teleportasi, semakin jauh jarak teleportasinya. Rangkaian simbol yang rumit dirancang untuk memperkuat kekuatan dan kecepatan teleportasi antar ruang. Haha, Wu Qiyu, kamu datang lebih awal. Pada saat ini, terdengar tawa panjang, dan dua sosok muncul di lembah ini. Ternyata adalah patriark kekuatan Duan Xitian dan Jizan. Jizan kalah dari Luo Xiu dan terhenti di 10 besar. Tetapi dengan kekuatannya, mendapatkan salah satu dari 10 tempat yang tersisa bukanlah masalah besar. Setelah patriark kekuatan Duan Xitian membawa Jizan muncul, segera setelah itu, kelompok lainnya juga tiba di lembah ini melalui gerbang teleportasi. Patriark Api, Patriark Kekuatan, Patriark Giok, Patriark Pembunuh, para pemimpin dari 4 wilayah besar kota suci, naik ke altar teleportasi yang luas itu. Keempat orang itu masing-masing mengeluarkan sebuah manik. Keempat manik ini masing-masing mewakili hukum bumi, angin, air, dan api, dan mereka ditempatkan ke dalam slot di altar teleportasi satu persatu. Manik bumi, angin, air, dan api ini bukanlah benda biasa. Luo Xiu bisa dengan jelas merasakan getaran hukum yang seolah-olah mengandung keajaiban tak terbatas dari keempat hukum tersebut. Boom! Setelah keempat manik dipasang, aliran gas abu-abu memancar dari altar menuju ke langit. Aliran gas abu-abu ini menyebarkan aura kekacauan, berkumpul di udara, membentuk tekanan besar yang membuat banyak orang di tempat itu merasa sulit untuk menahannya. Boom! Tiba-tiba, altar teleportasi yang besar itu bersinar terang, dan sebuah gerbang abu-abu kekacauan muncul di udara. 20 orang yang akan memasuki wilayah suci untuk berlatih, sekarang bisa masuk. Suara Patriark Api Wu Qiyu terdengar di telinga semua orang yang hadir. Saat suara Patriark Api Wu Qiyu selesai, para pewaris dari 4 tempat suci abadi sudah bergerak, dengan Wu Yun, Gui Yu, Dao Wuxin, dan Xingling memimpin, tubuh mereka masuk ke gerbang kekacauan yang besar itu. Melihat orang-orang ini sudah masuk, yang lainnya juga terbang ke udara satu persatu. Setelah memasuki gerbang kekacauan itu, arus ruang yang kacau langsung menerjang mereka. Aliran yang menghantam tubuh mereka seperti palu besar yang menghantam tubuh, mengeluarkan suara gemuruh. Tampaknya memasuki wilayah suci untuk berlatih tidak semudah yang dibayangkan. Luo Xiu menatap ke arah arus ruang yang tak berujung di depannya, matanya sedikit menyipit. Di sini, setiap aliran ruang yang kacau setara dengan serangan penuh dari seorang ahli tingkat pengeran bela diri tahap akhir. Luo Xiu melihat banyak orang menggunakan berbagai cara untuk melawan arus ruang yang kacau ini. Ada yang mengeluarkan senjata pertahanan, ada yang mengenakan baju zirah perang, dan ada yang mengandalkan kecepatan mereka untuk menghindari. Di antara 20 orang ini, selain Luo Xiu sendiri, yang lainnya adalah jenius dari tempat suci atau murid dari Wu Zun yang bergelar. Mereka semua sudah mendengar dari para tetua mereka tentang wilayah suci, jadi tidak ada yang terkejut dengan arus ruang yang kacau di dalam gerbang kekacauan ini. Bang, 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 Luo Xiu melangkah di udara, membiarkan arus ruang yang kacau menghantam tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Setelah mencapai tingkat pangeran bela diri, tubuh perang Luo Xiu tidak stagnan, tetapi meningkat bersama dengan peningkatan kekuatannya, dari tingkat menengah tubuh perang pangeran bela diri ke tingkat akhir. Tubuh perang yang ditempa dengan hukum kehidupan dan kematian tentu saja luar biasa. Bahkan pada tingkat akhir tubuh perang pangeran bela diri, itu bisa dibandingkan dengan tubuh perang tingkat awal dari tempat suci. Semakin tinggi kekuatannya, semakin jelas keunggulan cakram kehidupan dan kematian serta kekuatan kutub kehidupan dan kematian. Pada saat ini, cahaya hitam yang mengandung kekuatan kematian melesat menuju Luo Xiu. Kesadaran ilahi Luo Xiu sudah merasakan ini sebelumnya. Tubuhnya bergerak menghindari cahaya hitam itu, lalu dia melihat ke arah itu dan mengernyit, "Jiang Wuji, kamu menyerangku diam-diam." Orang yang menyerang Luo Xiu dengan cahaya hitam itu ternyata adalah jenius dari Sekte Iblis Suci, Jiang Wuji. "Ya, itu aku. Jadi apa? Aku sudah bilang bahwa aku menginginkan teknikmu." Jiang Wuji tertawa terbahak-bahak. "Meskipun kamu memenangkan kompetisi, aku belum menggunakan banyak kemampuanku, ditambah lagi dengan Gui Yu sengaja mengalah. Kalau tidak kamu tidak akan berdiri di sini."
Jiang Wuji tertawa dingin, tubuhnya berubah, aura kematian dan iblis berputar di sekelilingnya, berubah menjadi naga iblis yang meraung dan menyerang Luo Xiu. Bodoh, Luo Xiu tersenyum sinis, tubuhnya yang sekuat tubuh perang tingkat awal tempat suci beroperasi dengan kekuatan penuh, dan dia melepaskan satu pukulan. Boom! Dengan suara ledakan besar, gelombang energi menghancurkan arus ruang di sekitarnya, dan naga iblis yang dibentuk oleh Jiang Wuji hancur oleh satu pukulan Luo Xiu, tubuhnya terlempar ke belakang, muntah darah. Kamu mencari mati? Jiang Wuji sangat marah. Aura berbahaya tampak samar-samar di tubuhnya. Luo Xiu tahu bahwa para jenius dari tempat suci ini memiliki kartu truf yang kuat. Merasakan aura kuat yang samar-samar dari tubuh Jiang Wuji, dia tidak berencana membiarkannya mengeluarkan kekuatan itu. Swos, tubuhnya menghilang dari tempatnya, langsung muncul di depan Jiang Wuji. Jiang Wuji ingin mundur, tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan Luo Xiu. Dia ditangkap oleh Luo Xiu dan tubuhnya diangkat, kemudian dipukul ke tanah seperti boneka jerami. Di dalam gerbang kekacauan ini, di mana-mana ada arus ruang yang kacau. Dalam sekejap, Jiang Wuji dipukul hingga babak belur oleh Luo Xiu, auranya semakin lemah. Meskipun dia memiliki kartu truf yang kuat, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menggunakannya, membuatnya merasa sangat tertekan. Tidak jauh dari situ, orang lain yang melihat adegan ini menunjukkan berbagai ekspresi. Beberapa terlihat terkejut, sementara yang lain tersenyum sinis. Nampaknya Luo Xiu ini memang bukan jenius biasa. Wu Yun melihat adegan ini, matanya berkilat. Dia adalah jenius puncak dari tempat suci dan sangat percaya diri dengan kekuatannya. Tetapi melihat Luo Xiu dengan mudah menghadapi Jiang Wuji, dia harus menilai ulang kekuatan Luo Xiu. Guiyu hanya tersenyum dingin. Jiang Wuji si bodoh ini memang terlalu meremehkan. Bagi Guiyu, Luo Xiu adalah sebuah teka-teki. Dalam kompetisi sebelumnya, dia sengaja kalah untuk mengamati kemampuan Luo Xiu. Sekarang tampaknya Luo Xiu lebih kuat dari yang dia duga. Sementara itu, Dao Wuxin dan Xingling serta lainnya masing-masing memikirkan hal mereka sendiri, tanpa disadari mempercepat langkah mereka. Mereka tahu bahwa dalam gerbang kekacauan ini, tidak ada yang akan memberi mereka terlalu banyak waktu untuk bersiap. Mereka harus segera menyesuaikan diri dan menghadapi tantangan yang ada. Bas, di dalam gerbang kekacauan, arus ruang yang kacau tetap mengamuk, setiap langkah maju penuh dengan tantangan. Tetapi 20 jenius ini semuanya adalah mereka yang telah melewati berbagai ujian hidup dan mati. Mereka dengan cepat menyesuaikan diri. Setelah menghajar Jiang Wuji hingga babak belur, Luo Xiu melihatnya sekilas dengan dingin, lalu tidak lagi mempedulikannya. Dia tahu, di tempat seperti ini, membuang waktu dan tenaga untuk musuh yang tidak perlu adalah tindakan yang bodoh. Apalagi, tantangan yang sebenarnya masih di depan. Jiang Wuji bangkit dari tanah, wajahnya pucat, tapi matanya penuh dengan kebencian. Dia tahu bahwa saat ini dia bukan tandingan Luo Xiu, tetapi itu tidak berarti dia akan menyerah begitu saja. Dalam hatinya, dia bersumpah bahwa lain kali dia akan membuat Luo Xiu membayar. Sementara itu, yang lain juga telah melewati gerbang kekacauan dan tiba di dunia baru. Beberapa orang yang melihat keributan ini menunjukkan ekspresi yang beragam. Meskipun Luo Xiu memenangkan kompetisi, bagi para jenius dari tempat suci ini, hal itu tidak berarti banyak karena masing-masing dari mereka memiliki kartu truf yang kuat yang dapat dengan mudah membalikkan keadaan di saat kritis. Jiang Wuji, yang kekuatannya bisa masuk peringkat atas di antara 20 orang ini, tidak mampu melawan serangan Luo Xiu. Saat ini bukanlah kompetisi, Jiang Wuji tidak memiliki kekangan. Mengapa dia masih tidak bisa melawan Luo Xiu? Apakah orang ini benar-benar seorang ahli? Banyak orang saling berpandangan, merasa mereka mungkin meremehkan Luo Xiu. Berhenti, sebuah suara dingin terdengar. Sosok yang diselimuti cahaya hitam dan emas muncul di depan Luo Xiu, menebas lengan Luo Xiu yang memegang Jiang Wuji dengan tangan pisau. Cahaya hitam dan emas ini jelas merupakan simbol tubuh emas iblis suci. Orang yang menyerang tidak lain adalah senior Jiang Wuji, orang pertama dari generasi muda sekte iblis suci, Guiyu. Berbeda dengan saat kompetisi, aura Guiyu saat ini memancar luas seperti jurang, kekuatannya berlipat ganda dibandingkan saat kompetisi. Seperti yang Luo Xiu duga, Guiyu tidak menggunakan kekuatan sebenarnya saat kompetisi. Namun, Luo Xiu tidak peduli, karena dalam 2 bulan sebelum pintu rahasia wilayah suci dibuka, kekuatannya meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Boom! Luo Xiu juga menebas dengan tangan pisau, bertemu langsung dengan serangan Guiyu. Kekuatan fisik mereka bertabrakan, keduanya tetap tak bergerak. Tubuh perang suci, ekspresi Guiyu yang dingin berubah, terlihat sangat terkejut. Luo Xiu juga mengerutkan alisnya, tidak menyangka tubuh fisik Guiyu adalah tubuh perang suci. Sebelumnya dia hanya menunjukkan kekuatan tingkat akhir tubuh perang pangeran. Tidak diragukan lagi,
tubuh perang suci tingkat awal adalah kekuatan fisik sejati Guiyu. Jika Guiyu menggunakan kekuatan ini saat kompetisi, Luo Xiu memperkirakan dia tidak akan menjadi lawan kecuali menggunakan kekuatan hukum. Guiyu tidak menyangka Luo Xiu dapat meningkat begitu banyak dalam waktu 2 bulan. Dengan tatapan tajam, dia berkata, tampaknya semua orang meremehkanmu, kamu juga menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Sambil berbicara, Guiyu tidak memperlambat gerakannya, dengan cepat bertarung dengan Luo Xiu dalam belasan ronde. Boom! Dalam kekacauan ruang, Luo Xiu dan Guiyu bertabrakan lagi. Kali ini Luo Xiu menggunakan kekuatan 24 kali lipat dari teknik transformasi, membuat Guiyu terlempar puluhan meter ke belakang. Melihat ini, para jenius dari tempat suci lainnya yang memasuki gerbang kekacauan menatap tajam. Mereka dapat melihat bahwa kekuatan Guiyu jauh lebih besar daripada saat kompetisi, sementara Luo Xiu tampaknya juga menyembunyikan kekuatannya. Siapa sebenarnya orang ini? Guiyu mendengus dingin, melangkah maju, cahaya hitam emas di sekelilingnya semakin intens, menggunakan teknik rahasia tubuh emas Iblis Suci. Sekte Iblis Suci adalah satu-satunya tempat suci abadi di wilayah barat, memiliki teknik serangan paling top, tidak kalah dengan teknik transformasi. Keduanya bertarung dengan kekuatan fisik, bertarung hampir 100 ronde, namun tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Namun, orang yang jeli dapat melihat bahwa Luo Xiu selalu menggunakan satu tangan untuk melawan, sementara tangan lainnya memegang Jiang Wuji. Lepaskan adik kelasku, maka masalah ini selesai. Guiyu berkata dengan alis berkerut. Kamu pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Jiang Wuji menyerangku secara diam-diam, apakah itu bisa dibiarkan? Luo Xiu tersenyum dingin. Kamu sudah menghukumnya, jangan berlebihan. Mata Guiyu bersinar dingin. Luo Xiu tidak peduli. Jika kamu ingin aku melepaskannya, tunjukkan itikat baikmu. Luo Xiu tahu bahwa tubuh perang suci tingkat awal bukanlah kekuatan penuh Guiyu. Dia tidak ingin mengungkapkan semua kekuatannya di depan Wu Yun dan yang lainnya, jadi dia menahan diri. Setidaknya, energi berbahaya yang dirasakan dari Jiang Wuji tadi membuat Luo Xiu merasa terancam. Kartu truf Guiyu pasti lebih kuat. Berani-beraninya kamu menawar denganku, aku harus mengakui keberanianmu. Guiyu tersenyum marah. Apa yang kamu inginkan sebagai itikat baik? Sebuah pil transformasi naga. Luo Xiu berkata dengan lantang. Mengira Guiyu akan marah karena permintaannya yang tinggi, Luo Xiu terkejut ketika Guiyu dengan mudah melemparkan sebuah botol giok. Ini membuat Luo Xiu terkejut. Apakah para jenius dari tempat suci abadi semuanya begitu kaya? Dengan mengambil botol giok itu, Luo Xiu memeriksanya dengan kesadaran ilahi dan memastikan itu memang pil transformasi naga. Guiyu tidak mungkin berani bermain trik di depan seorang master alkimia seperti dirinya, dan juga karena status Guiyu, dia tidak akan menggunakan cara licik. Setelah mendapatkan pil transformasi naga, Luo Xiu dengan mudah melempar Jiang Wuji. Bajingan, aku akan membunuhmu. Mata Jiang Wuji merah, penuh niat membunuh. Dia mengaktifkan energi di dantiannya, bersiap menggunakan kartu trufnya untuk membunuh Luo Xiu. Diam, hal yang tak terduga terjadi. Guiyu menamparkan wajah Jiang Wuji, berteriak, apakah kamu belum cukup mempermalukan diri di sini? Jiang Wuji bingung karena tamparan Guiyu. Kakak, kenapa kamu memukulku? Guiyu tertawa dingin. Apakah kamu pikir dengan kartu trufmu kamu bisa melawannya? Apakah dia tidak punya kartu truf? Ini bukan dunia luar, ini adalah gerbang kekacauan yang terhubung ke wilayah suci. Jika kamu mati di sini, jangan salahkan aku. Setelah itu, Guiyu berbalik dan pergi. Jiang Wuji menatap Luo Xiu dengan mata penuh kebencian, lalu mengikuti Guiyu.